warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Evi Nur Hikmah, NIM 1802228, kelas 5B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Purwakarta. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menciptakan kelas yang efektif dan kondusif. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kelas itu merupakan ruangan belajar yang ditempati oleh guru dan juga peserta didik, di mana keduanya saling berinteraksi dalam kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, guru harus mampu menciptakan kelas yang efektif dan kondusif agar hasil belajar bisa tercapai dengan baik. Memang benar, jumlah guru sangatlah banyak. Namun, tidak banyak guru yang mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan sebaik mungkin. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang disebabkan oleh fasilitas sekolah yang kurang mencukupi, situasi lingkungan sekitar sekolah yang kurang mendukung, bahkan sistem pendidikan yang dinilai kurang baik. Hal tersebut tentunya dialami guru secara langsung dan berkaitan dengan manajemen kelas. Guru mengajar di kelas tentu saja tidak hanya satu murid, tetapi dengan berbagai macam murid. Banyaknya murid di kelas tentu memiliki berbagai jenis karakter, kepribadian, kondisi fisik, sosial, psikologis, bahkan mereka dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Dari situlah guru harus mampu menciptakan kelas yang efektif dan kondusif. Tentu dalam menciptakannya tidaklah sederhana dan tidak mudah untuk mengendalikannya. Namun, bagaimanapun keadaan dan kondisinya, guru harus tetap mampu mengelola kelas dengan efektif dan optimal. Guru juga bahkan dituntut untuk mempertahankan situasi kelas yang positif dan mengubah kelas yang negatif menjadi lebih baik lagi. Mengenai hal tersebut, guru membekali dirinya dengan kemampuan strategi manajemen kelas. Karena jika guru tersebut pandai dalam mengelola kelas, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik. Dalam mengenai pengelolaan kelas, tentu saja tidak hanya terpacu pada tata aturan, tetapi harus ada rasa kesadaran dan tanggung jawab dalam diri masing-masing, baik itu dalam diri seorang siswa maupun gurunya sendiri. Kelas yang efektif dan kondusif tentu saja tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi haruslah diciptakan. Lantas, siapakah yang menciptakan kelas yang mendukung tersebut? Tentu saja yang menciptakannya, yang melakukannya adalah guru sebagai seorang manajer kelas. Karena peran guru di dalam kelas tidak hanya sebagai pengajar atau pemimpin belajar, tetapi sekaligus menjadi manajer kelas. Namun, disadari atau tidak, ketika guru mengajar di kelas, guru hanya fokus pada materi pelajaran yang akan disampaikan, atau guru pun fokus pada peserta didiknya, apakah peserta didik tersebut sudah mengerti akan materinya atau belum. Nah, memang betul, kedua hal tersebut sangat baik, akan tetapi jauh lebih baik ketika guru lebih memfokuskan perhatiannya kepada kelas. Apakah suasana atau kelas tersebut sudah mendukung keberhasilan kegiatan belajar mengajar atau belum. Karena pada dasarnya keberhasilan kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas. Jika kelas tersebut berantakan, ricuh, ramai tidak jelas, atau tidak tertata dengan sebaik mungkin, maka sudah dapat dipastikan bahwa tercapainya kegiatan belajar mengajar akan terhambat. Begitupun sebaliknya, jika guru mampu mengelola kelas dengan baik, maka sangat memungkinkan keberhasilan akan terciptanya kegiatan belajar mengajar. Nah, jika terjadi
dalam kelas tersebut belum bisa mendukung keberhasilan kegiatan belajar mengajar, maka guru perlu mengendalikan kelas tersebut, bukan malah mengendalikan materi pelajarannya atau bahkan mengendalikan peserta didiknya. Radno Harsanto mengungkapkan bahwa terdapat 4 jenis kelas. Pada kelas ini, di dalamnya antara guru dan juga peserta didik selalu bergelut untuk menguasai kelas. Bahkan berbagai macam jenis peringatan, peraturan, dan hukuman sudah diberikan oleh guru. Akan tetapi, siswa tetap saja mengabaikan itu semua. Nah, pada jenis kelas ini, guru selalu berusaha untuk membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, yaitu dengan melalui kegiatan pembelajaran seperti permainan, menggunakan media pembelajaran, bercerita, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jenis suasana kelas ini masih bermasalah karena siswa seringkali mengabaikan tugas-tugas dari guru. Ada sebagian siswa yang mengerjakan tugas tersebut, akan tetapi siswa menyelesaikannya secara acak-acakan. Pada jenis kelas ini, guru menerapkan berbagai macam tata tertib dan memberikan peringatan kepada siswa bahwa tata tertib tersebut harus dipatuhi oleh semua siswa. Nah, jika siswa tersebut melanggar aturan tata tertib tersebut, maka siswa tersebut akan diberikan hukuman atau peringatan dan dicatat namanya. Tentu saja, kelas ini sudah menciptakan disiplin tentang siswa tersebut. Akan tetapi, suasana kelas menjadi tidak nyaman. Bahkan siswa merasa takut di dalam kelas karena guru selalu memberikan hukuman kepada siswa. Nah, sehingga pada jenis kelas ini, siswa hanya akan mentaati tata tertibnya di depan gurunya saja. Sedangkan di luar guru atau ketika guru tersebut tidak ada, bisa saja siswa tersebut membuat kegaduhan atau kekacauan kembali. Nah, pada jenis kelas ini, guru lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar, tidak untuk menghendaki sikap disiplin. Karena sikap disiplin tersebut sudah tertanam dalam diri siswa masing-masing, sehingga siswa tersebut mengerjakan tugas, belajar di kelas dengan sekehendaknya sendiri, tanpa harus diawasi oleh guru. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi pembicaraan yang sedikit mengganggu, maka guru cukup memberikan sedikit peringatan kepada siswa tersebut. Dan setelah diberikan peringatan, maka kelas akan menjadi kondusif kembali. Hal tersebut yang melihatnya tentu akan merasa hangat dan akan menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi guru dan siswanya. Nah, dari keempat jenis kelas tersebut, tentu saja yang paling efektif dan kondusif adalah jenis kelas yang keempat, yaitu kelas yang menggelinding dengan sendirinya. Karena kelas tersebut dapat menciptakan keadaan kelas tanpa harus ditekankan kepada siswanya, dan guru lebih menguasai kepada mengajarnya. Hal tersebut harus dilakukan oleh guru dengan cara guru harus mengetahui apa saja yang perlu disiapkan agar kelas tersebut menjadi lebih kondusif dan efektif dalam penyampaian pembelajaran. Menurut Avola yang mengutip pendapat Dreyfus dan Lerondrey, mengungkapkan bahwa terdapat 3 jenis suasana kelas yang dihadapi oleh peserta didik dalam setiap harinya. Apa sajakah itu? Dalam suasana kelas ini, guru lebih banyak menerapkan perintah dan larangan dengan menggunakan kekerasan, penekanan, persaingan, hukuman, dan ancaman untuk mengawasi seluruh peserta didiknya selama kegiatan belajar mengajar
berlangsung di kelas. Pada suasana kelas ini, guru lebih banyak memberikan kebebasan kepada peserta didik dan memberikan tanggung jawab kepada masing-masing peserta didik untuk melakukan tugas belajarnya. Sehingga pada hal ini lebih dominan kepada siswa yang menguasai kelas tersebut. Pada suasana kelas demokratis ini, guru memperlakukan peserta didik sebagai individu yang bertanggung jawab, berharga, mampu memecahkan masalah, mampu mengambil keputusan secara mandiri. Di satu sisi, pada suasana kelas demokratis ini, guru juga membimbing, mengembangkan, dan membagi tanggung jawab untuk semua warga kelas yang ada, termasuk guru itu sendiri. Sehingga pada jenis suasana kelas yang keempat ini, antara guru dan siswa itu adil, seimbang, tidak dominan ke siswa dan tidak pula dominan kepada guru. Nah, jika dilihat dari ketiga jenis suasana kelas ini, maka dapat dikatakan bahwa suasana jenis kelas demokratis akan memberikan dampak positif di dalam kelas. Hal tersebut karena antara guru dan peserta didik sama-sama memiliki kesempatan untuk memahami masing-masing pendapatnya, saling bertanggung jawab, dan tidak berat sebelah, sehingga sama-sama terbuka untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, kondusif, efektif, tidak menegangkan karena tidak adanya penekanan di antara kedua belah pihak, yaitu antara guru dan juga peserta didik. Selain beberapa hal yang sudah dijelaskan, untuk menciptakan kelas yang efektif dan kondusif, guru juga harus mampu mengembangkan komunikasi yang baik di dalam kelas, yaitu dengan mempraktikkan gaya komunikasi dua arah antara guru dan juga peserta didik. Dengan demikian, dari keseluruhan, bahwa untuk menciptakan kelas yang efektif dan kondusif, maka guru memerlukan kemampuan dalam mengelola kelas yang baik, yaitu di mana guru harus mampu menciptakan jenis kelas yang menggelinding dengan sendirinya, disertai suasana kelas yang demokratis, yaitu adanya komunikasi dua arah antara guru dan juga peserta didik, di mana guru tidak hanya sebagai pemimpin dan manajer kelas yang otoriter, tetapi guru menjadi pemimpin dan manajer kelas yang demokratis, yaitu guru harus siap mendengarkan keluh kesah dari peserta didiknya, kemudian memberikan umpan balik kepada peserta didik tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.